Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku. Semoga tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati dan mendapatkan keajaiban yang nyata. Salam alien, salam teh manis. Selamat menyambut matahari pagi. Dan sebentar lagi akan siang. Karena waktu tidak terasa, begitu cepat, begitu singkat, dan begitu luar biasa. Nah, zodiak Aries, ketika pacarnya menjadi narsis, bingung juga ketika pacar zodiak Aries itu terlalu narsis. Narsistik, paham ya narsistik? Yang kita kenal mungkin narsis tuh apa, selfie-selfian ya. Tetapi sebenarnya luas ya narsis itu. Kepribadian narsis. Wah. Bingung juga kalau kita punya pacar narsis. Karena apa? Kita harus terus memuji dia. Kita harus terus memuja dia. Terus diberikan pujian. Kalau tidak diberikan pujian, nanti kita diputusin. Percaya nggak? Dia tidak mau tersinggung sedikit saja. Tidak mau terendahkan sedikit saja. Enggan untuk dikritik sedikit saja. Dia merasa dirinya tuh paling spesial. Bingung juga punya pacar yang narsis. Anda mesti bisa memberi masukan kepadanya tuh dengan lembut, dengan halus, dengan yang tidak nyelekit ke hati. Karena ketika seseorang itu narsis, dia akan selalu mengintimidasi. Dia akan berupaya mengintimidasi, dia akan berupaya untuk meninggikan dirinya, bahkan dikhawatirkan merendahkan orang. Khawatirnya tuh begitu. Jadi bingung juga kalau punya pacar narsis ya. Ya tapi tidak perlu diputusin ya, kita pelan-pelan alon-alon kelakon menasihatinya. Jadi nasihatinya tuh jangan dengan ucapan. Kalau dengan orang yang narsis itu kita praktekkan, bawa dia ke pergaulan. Maksudnya ke pergaulan yang di situ ada kesamaan derajat sebagai manusia gitu ya. Bahwa dia melihat kenyataan hidup. Nah itulah, kalau punya pacar narsis ya, kita mesti memaklumi dia hidup dalam dunianya sendiri. Dia hidup dalam dunianya sendiri yang narsis itu. Sedikit aja Anda salah kata kepada orang yang narsis ini, wah, Anda bisa ditinggalkan. Kalau yang tidak kita cinta meninggalkan kita tidak apa-apa. Ini yang kita cintai meninggalkan kita, wah, kacau ya. Bisa-bisa bertengkar. Jadi orang yang narsis ini mesti diberi penyuluhan. Penyuluhannya apa? Bahwa dia untuk melihat kenyataan hidup, bahwa dia untuk melihat yang di bawah kita,
sehingga empatinya tuh terpancing, muncul rasa kasih sayangnya tuh muncul, kepedulian sosialnya tuh muncul. Karena orang yang narsis ini itu kadang tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak memikirkan. Gimana gue lah, gitu istilahnya. Gimana saya, gimana aku. Punya kehidupan sendiri yang narsis tuh. Pengennya dimanja terus. Wajar kalau pengen dimanja, ini dipuja-puji. Nah itu, diberi nasihat enggan, tidak mau. Itu yang jadi masalah. Kalau dia benar saat dia salah, saat dia melanggar norma, kita beri nasihat, wah marah-marah nantinya. Jadi memang perlu diberi pendidikan sejak dini ya, agar tidak terlalu narsis. Agar tidak terlalu narsis. Agar dia paham adanya perbedaan pandangan. Memang orang yang narsis ini positive thinking sih, positive thinking, tetapi mudah juga untuk negatif thinking gitu. Jadi kita kenalkan adanya perbedaan pandangan, kita kenalkan adanya kenyataan kehidupan, kita apa tuh solusinya tuh itu. Untuk orang yang narsis tuh kita bawa dia untuk melihat yang di bawah kita, bagaimana cara pandang mereka, agar tidak melihat ke atas terus, agar tidak melihat dirinya terus dengan penuh pujian. Memang senangnya mengkritik, tapi saat dikritik enggan. Itu yang narsis itu begitu. Dan yang narsis ini terlalu menekan, akan terlalu menekan, apalagi kepada orang yang terdekat yang memanjakannya, akan menekan. Dia ingin selalu dimengerti, ingin selalu dipahami, sementara dia tidak peduli, tidak mau mengerti, tidak mau memahami akan perasaan orang lain. Gitu ya. Jadi kita kenalkan manusia secara universal, bahwa manusia itu memiliki kekurangan. Setiap diri itu pasti ada kekurangan di balik kelebihannya itu. Jadi jangan diputusin. Punya pacar narsis tidak perlu diputusin. Kita bawa dia ke pergaulan yang baik, bawa dia ke pergaulan yang nyata, yang bisa memancing kasih sayang di dalam dirinya tuh muncul. Karena yang narsis ini kan kasih sayangnya tuh kurang muncul kepada orang lain tuh. Nah itu kita pancing. Ketika kasih sayangnya muncul, narsisnya tuh lambat laun akan mengurang.
ketika dia mulai peduli kepada orang, ketika dia mulai memahami adanya perbedaan, nah narsisnya itu akan mengurang. Ketika dia memahami ada banyak orang yang lebih dari dia kemampuannya. Tetapi kalau begitu biasanya dia akan menghindar. Tetapi kita dampingi, takutnya depresi kalau tidak didampingi. Ketika dia menghindar, kita beri dia semangat, beri dia semangat. Dan kita imbangi pergaulannya itu dengan melihat ke bawah. Banyak orang yang lebih susah misalkan dari dia. Banyak orang yang perlu diperhatikan. Banyak orang yang perlu diberi. Banyak orang yang perlu kita pedulikan. Banyak orang yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini. Tidak hanya dia. Gitu ya. Salam sehat selalu.